A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa alihi wa man tala. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang berbahagia, para hadirin, para pendengar yang berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan belajar tafsir dan tadabbur kita yang masih berkutat di surat Al-Insyirah atau surat Al-Nashrah di ayat yang pertama. Setelah kemarin di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang tafsir Alam Nashrah Laka Sadrak versi yang pertama, yaitu Allah telah menerangi hati Nabi Muhammad SAW, telah melapangkan hati beliau setelah mendapatkan himpitan-himpitan yang luar biasa dari penghalang-penghalang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini juga menjadi sebuah nikmat bagi beliau bahwa Allah tidak pernah meninggalkan beliau. Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, para hadirin sekalian, insyaallah kita akan coba mengkaji tafsir atau versi yang kedua dari penjelasan di ayat yang pertama tadi, Alam Nashrah Laka Sadrak. Wa qila, dan dikatakan pula al-muradu biqaulihi alam nashrah laka sadrak, yaitu yang dimaksud dengan firman Allah alam nashrah laka sadrak ay syaraha sadrahu lailatal isra'i. Jadi ini dimaksudkan, ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan proses malam Isra, ya, malam Isra, proses Isra dan Mi'raj. Nah, ini menjadi sebuah catatan berikutnya dalam tafsir bahwa ayat ini juga memiliki hubungan dengan proses Isra dan Mi'raj. Makna syaraha ini juga diartikan oleh sebagian ulama dibuka dalam makna yang hakiki, yaitu dibelah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga pernah mengetahui bahwa proses pembelahan dada Nabi Muhammad SAW terjadi dua kali. Yang pertama ketika beliau masih kecil di persusuan ya dengan Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Kemudian di fase yang kedua, pembelahan yang kedua adalah sebelum malam Isra, sebelum malam Isra dan Mi'raj. Nah, ini dijelaskan oleh riwayat dari Malik bin Sa'sa'ah dan juga yang terdapat di hadis riwayat Tirmidzi. Jadi di sini ada perbedaan pendapat apakah maknanya ini makna hakiki, yaitu benar-benar dibelah dada Nabi Muhammad SAW, atau dilapangkan hati Nabi SAW, dadanya dibuka, atau maknanya adalah hatinya yang diluaskan, tidak dibelah dadanya gitu. Nah, tapi ala kulli hal ada sebuah hadis yang menarik di sini yang disampaikan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an pernah suatu hari berjalan dengan Nabi Muhammad SAW. Anna Abu Hurairah kana jariyan ala ayas'ala Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW an asya'a, tentang sesuatu la yas'alu anha ghairah, yang tidak ditanyakan kepada siapapun selain Nabi Muhammad SAW. Nah, apa itu pertanyaannya? Faqala, kemudian Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, ma awwalu ma ra'aitu min amrin nubuwah. Jadi apa sih hal pertama yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW di masa awal-awal atau tentang perkara-perkara nubuat. Jadi fastawa Rasulullah SAW jalisan, kemudian Rasulullah menetap sebentar, duduk ya. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alta ya Abu Hurairah, kamu telah menanyakan sesuatu ya. Inni la fi sakhra, menanyakan sesuatu yang unik ya, mungkin belum dijelaskan kepada yang lain. Inni, saat itu aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, la fi sakhra, aku sungguh-sungguh seperti berada di tengah-tengah sahra. Sahra itu padang pasir ya. Ibni Ashri sinin wa asyar, sekitar saat itu sekitar usia masih kecil ya, sekitar 10 tahunan gitu ya. 10 tahun beberapa bulan lebih gitu. Wa idza bikalami fawqa ra'si, kemudian terdengar sebuah suara dari kepalaku. Wa idza rajulun yaqulu li rajulin, kemudian terdengar seorang laki-laki bertanya kepada seorang laki-laki yang lain. Huwa, apakah dia adalah yang dimaksudkan? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Apakah orang ini adalah Nabi akhir zaman? Faqala na'am.
Kemudian salah satunya dia mengatakan, iya betul, ini adalah orangnya. Fastaqbalani, maka dua lelaki itu pun mendatangiku biwujuhin lam araha lil khalqin qat. Aku belum pernah melihat wujud yang seperti ini. Jadi pertama kali Nabi Muhammad SAW melihat wujud malaikat dalam wujud laki-laki ya. Tapi laki-laki ini berbeda dengan laki-laki yang ada di zaman itu. Wa arwahu lam ajiduha minal khalq. Ya, jadi arwah atau ruh atau aromanya itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Wasiyabun, dan pakaian lam araha ala ahadin. Ya, aku juga belum pernah lihat pakaian yang seperti ini. Faqbala ilayya yamshiyan, maka beliau menghadap kemudian berjalan bersamaku. Hatta akhadha kullu wahidin minhuma bi adudi, kemudian sampai dua orang tersebut, ya dua laki-laki tersebut yang adalah malaikat ini menggapai lenganku, jadi lengan kiri dan lengan kanan. La ajidu li ahadin massa, la ajidu li ahadihima massa. Ya, faqala ahaduhuma li sahibi, kemudian salah satunya berkata kepada salah satu yang lain, adja'u, idja'ah ya, atau baringkanlah dia, idja'ah perintah ya. Baringkanlah dia, fa'adja'ani, maka kemudian dua-duanya pun membaringkan aku ke seperti ke samping ya, atau ya inilah ditidurkan. Bila qasrin wala hasar, tidak ada paksaan, tidak kasar, sangat lembut sekali. Faqala ahaduhum li sahibi, maka kemudian salah satu di antara mereka berkata, ifliq sadrah, ya, ifliq itu belahlah dadanya. Nah, di sini kan menjadi sebuah perspektif pemahaman yang baru berkenaan dengan alam nasyrah tadi. Maksudnya adalah memang dada Nabi SAW benar-benar dibuka secara makna hakiki, ya, dibelah. Fahawa ahaduhuma ila sadri faqallafahu fima ara bila damin wala wajah. Kemudian salah satunya membuka dadaku, tapi aku tidak merasakan, tidak ada tampak darah, aku tidak melihat darah, dan juga tidak sakit atau tidak nyeri. Wala wajah, tidak sakit, bila damin tidak ada darah, wala wajah, tidak ada perasaan nyeri atau sakit. Faqala lahu akhrij. Ya, kata salah satu dari mereka, akhrij, keluarkanlah al-ghil wal hasad. Al-ghil di sini adalah perasaan dengki, maknanya adalah perasaan dengki, benci, dendam, pokoknya hal-hal yang buruk ya. Ini dikeluarkan dari Nabi SAW. Wal hasad, ya sama, ini maknanya sama. Jadi proses pembelahan dada ini, para malaikat yang berwujud manusia, dua laki-laki tadi mengeluarkan perasaan ghil dan hasad, perasaan dengki, perasaan dendam, perasaan benci itu dikeluarkan dari Nabi SAW. Fa'akhraja syai'an kahai'atil alaqati thumma nabadhaha fatarahaha. Kemudian dikeluarkanlah syai'an tadi yang ghil dan hasad tadi dalam bentuk alaqah, segumpal daging. Thumma nabadhaha, kemudian melemparkannya atau mengeluarkannya ya dari Nabi SAW. Faqala lahu, kemudian salah satu di antara mereka berkata, adkhil ra'fah war rahmah. Adkhilir ra'fata war rahmata. Kemudian masukkanlah ke dalam dada atau diri Nabi SAW ar-ra'fah. Ra'fah, rahmah ya, perasaan kasih sayang, lemah lembut, ya, perasaan-perasaan yang baik. Ya, kemudian fa idza masal ladzi akhraja shabbahul fiddah, seperti warnanya itu seumpama emas ya. Nah, seumpama emas. Kemudian di faqala irdu waslim, kemudian ditutupkan, faraja'at biha a'dau, kemudian kedua orang itu pun pergi ya, kemudian kedua orang itu pun pergi. Nah, di sini pada penggalan hadis ini paling tidak kita telah menemukan bahwa maknanya tafsir yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW dari ayat ini, alam nashrah laka sadrak, dadanya memang benar-benar dibuka untuk dikeluarkan perasaan-perasaan yang negatif, yang ghil, hasad dan lain sebagainya. Kemudian diganti dengan ra'fah dan rahmah, kasih sayang, menerima dan segala macamnya. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan pada tafsir yang kedua berkenaan di ayat alam nashrah, ayat yang pertama. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dan pengetahuannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.